Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Yasmin Finarami, RT 2022.2636.2.01, Prodi Hukum Keimigrasian C. Izinkan saya menampilkan desain penelitian saya yang berjudul Keadaan Kahar, Force Majeure sebagai dasar pemberian biaya 0 beban, Rp 0 atas keterlambatan izin tinggal atau overstay, kajian yuridis terhadap penerapan pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dalam kasus sejarah Yadi Soekarja Kartiwi. Latar belakangnya, adanya research gap pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian mengatur kewajiban pembayaran biaya beban bagi orang asing yang mengalami overstay, namun tidak secara eksplisit mengatur mekanisme pengecualian berbasis force majeure. Penelitian terlebih dahulu mengkaji overstay dari perspektif penegakan hukum administratif secara umum tanpa menyentuh dimensi historis atau kemanusiaan eksil pasca peristiwa G30 SPKI. Terdapat kekosongan norma terkait bagaimana keadaan kahar yang bersumber dari kebijakan negara sendiri dapat dijadikan dasar kebijakan tarif nol. Selanjutnya ada urgensi masalah. Kasus nyata Yadi Soekarja Kartiwa, WNA Jerman, lahir Cirebon 1 Juli 1942, membuktikan adanya kesenjangan hukum. Berdasarkan dokumen resmi yang ada, berita acara pendapat Kantor Imigrasi Kelas 1 non-TPI tanggal 9 Maret 2006, berita acara pendapat oleh Kepala Seksi Inteldakim Nudi Assegaf, surat Dirjening yang mengabulkan tarif Rp0, serta keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 non-TPI Bogor tentang pembayaran biaya beban Rp0 karena keadaan kahar. Praktik ini belum didukung dengan landasan normatif yang jelas dan belum pernah dikaji secara akademis, sehingga perlu dianalisis untuk memberikan kepastian dan keadilan bagi sekelompok eksil serupa di masa mendatang. Selanjutnya ada rumusan masalah. Ada dua rumusan deskriptif dan rumusan preskriptif. Yang pertama adalah bagaimana penerapan pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian terhadap kasus overstay yang disebabkan oleh keadaan kahar. Dalam kasus eksil sejarah Yadi Soekarja Kartiwa di kantor kelas 1 non-TPI Bogor. Apakah kondisi eksil sejarah pasca peristiwa G30 PKI memenuhi unsur-unsur keadaan kahar murni berdasarkan doktrin hukum dan peraturan umum yang berlaku? Bagaimana seharusnya konstruksi norma pengecualian biaya beban overstay berbasis force majeure dirumuskan dalam peraturan keimigrasian guna memberikan kepastian hukum dan keadilan. Selanjutnya, pada dugaan awal, status eksil sejarah yang dialami oleh Yadi Soekarja memenuhi seluruh unsur keadaan kahar murni, yaitu 1. Berada di luar kehendak dan kemampuan yang bersangkutan, tidak dapat diantisipasi sebelumnya, tidak dapat dihindari, dan tidak ada unsur kesengajaan dari pihak yang bersangkutan, sebagaimana diperkuat dalam fakta bahwa pencabutan paspor dilakukan sepihak oleh negara akibat konflik G30 PKI. Dengan demikian, penerapan kebijakan biaya beban Rp0 adalah oleh kantor melalui keputusan merupakan tindakan yang tepat secara substantif, namun masih membutuhkan landasan normatif yang lebih kuat dalam bentuk rekonstruksi regulasi keimigrasian. Jenis penelitian. Penelitian dilakukan dengan normatif dan empiris. Normatif mengkaji norma pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 beserta peraturan pelaksana dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual terhadap doktrin force majeure. Yang empiris mengkaji praktik nyata penerapan kebijakan tarif nol Kantor Imigrasi Kelas 1 non-TPI Bogor berdasarkan dokumen resmi kasus Yadi Soekarja Kartiwi, BAP, berita acara pendapat, surat dirjen, dan SK Kepala Kantor. Selanjutnya ada data penelitian, data primer, berita acara pemeriksaan BAP Yadi Soekarja Kartiwi oleh pejabat imigrasi Muhammad Iqbal,
Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI Bogor, 9 Maret 2026. Berita acara pendapat oleh Kepala Seksi Intelijen Budi Assegaf, 9 Maret 2026. Surat Dirjenim nomor IMI 3 GR 162 tanggal 10 Maret. SK Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI Bogor, surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan Linggajaya, dan surat keluar dari registrasi kependudukan Kota Banjarman. Dan juga selanjutnya ada data sekunder. Di data sekunder ini ada UU nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian sebagaimana diubah terakhir dengan UU nomor 6 tahun 2006, UU nomor 63 tahun 2004, UU nomor 30 tahun 2014 tentang administratif pemerintah, PP nomor 31 tahun 2013 tentang pelaksanaan UU keimigrasian, PP nomor 28 tahun 2019 tentang jenis dan taraf PNBP, Kementerian Hukum dan HAM, Permenkumham nomor 9 tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pengenaan tarif Rp0. Selanjutnya ada teori hukum. Yang dipakai di sini adalah teori negara hukum, supremasi hukum, pelindungan hak individu dari tindak sewenang-wenang negara, teori force majeure atau keadaan kahar, doktrin yang membebaskan subjek hukum dari kewajiban akibat peristiwa di luar kehendak dan kemampuan. KUHP Perdata dikembangkan dalam konteks hukum administratif. Dan juga ada teori diskresi pejabat administrasi, kewenangan pejabat imigrasi untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan kemanusiaan sesuai UU 30 tahun 2014, serta teori rekonstruksi hukum, pembentukan norma baru yang mengisi kekosongan hukum yang ditemukan. Sedangkan untuk teori non-hukumnya, teori keadilan substantif, keadilan tidak hanya berlaku bersifat prosedural tapi mempertimbangkan kondisi nyata yang dialami individu. Teori rekonsiliasi histori, penyelesaian dampak pelanggaran HAM masa lalu melalui mengimplementasikan non-judicial impres nomor 2 tahun 2023. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Temuan penelitian adalah formulasi. Penelitian ini merumuskan untuk pertama kalinya kontraksi norma pengecualian biaya beban overstay berbasis force majeure dalam hukum keimigrasian Indonesia, khususnya untuk kategori eksil sejarah korban pelanggaran HAM berat yang belum pernah diartikulasikan secara yuridis dan akademis sebelumnya. Rekonstruksi penelitian ini merekomendasikan perubahan pasal 78 Keimigrasian dan Permenkumham nomor 9 tahun 2020 untuk memasukkan klausul force majeure berbasis kondisi histori kemanusiaan sebagai dasar hukum yang tegas bagi penerapan tarif Rp0. Inovasi praktik, dokumen kasus Yedi Soekarjawadja Kartiwa 2026 merupakan preseden nyata pertama yang terdokumentasi di Indonesia terkait pemberian biaya nol atas overstay eksil sejarah, sehingga penelitian ini mengangkat preseden tersebut menjadi basis pengembangan kebijakan yang replikatif dan berkeadilan. Keaslian penelitian adalah peneliti terlebih dahulu yang relevan. Satrio Wibowo 2009, penegakan hukum terhadap warga negara yang asing yang melakukan overstay di Indonesia. Fokus pada penegakan hukum, tidak mengkaji force majeure dalam konteks maupun konteks eksil sejarah. Rina Sari Dewi 2020, perlindungan HAM bagi eksil di Indonesia di Eropa. Mengkaji dimensi HAM eksil namun tidak menyentuh implikasi overstay dan biaya beban. Ahmad Fauzi 2021, force majeure dalam hukum kontrak di Indonesia. Membahas force majeure dalam konteks hukum perdata perjanjian, bukan dalam konteks hukum administrasi negara. Perbedaan dan kebaruan penelitian ini merupakan pertama dan mengintegrasi ketiga dimensi tersebut: force majeure, eksil sejarah, dan hukum keimigrasian dengan bertumbuh pada kasus nyata empiris yang telah memiliki dokumen resmi lengkap dari instansi keimigrasian pada tahun 2006. Tidak ada penelitian terlebih dahulu yang menggunakan basis dokumen empiris serupa, sehingga orisinalitas penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Sekian presentasi desain penelitian
Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.